Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhhar wa ashabil abrar wa ala man jahada fi sabili wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwa al-ahibba, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang tentu sudah sering kita dengar, namun tentu penguatan dalam tema ini adalah bukan berarti tanpa ada satu keperluan, bahkan sangat perlu, sangat penting, sehingga pengulang ini menjadi sebuah upaya untuk kembali kita menegaskan ahamiyah, ya, pentingnya tema kita, yaitu tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu, ya. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan tema ini, ya. Di antaranya adalah dalam surah, sebentar ya, Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman mencantumkan beberapa ayat, ya, berkaitan dengan keutamaan ini dalam fadlul ilmi wa syarafu miqdarihi, keutamaan ilmu dan kemuliaan dari kedudukannya, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Dia Azza wa Jalla, dan demikian pula al malaikah, para malaikat, dan demikian pula ulul ilm, yaitu orang-orang yang berilmu. Beberapa mufassir mengatakan bahwa ketegasan tentang kesaksian malaikat dan juga disandingkan dengan orang-orang yang berilmu menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan malaikat dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Plus sekaligus Allah memuliakan ulul ilm, para ulama, disandingkan dengan kemuliaan para malaikat, terutama dalam hal kesaksian, ketegasan mereka dalam menyatakan annahu la ilaha illa huwa, ya, seperti itu. Sehingga Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan bahwa fakadzalika yajibul fadlu lil ulama bima akramahum bihi mim mithlih. Sehingga karunia Allah ini Allah berikan kepada ulama, ya, sesuai dengan bagaimana Allah memuliakan mereka seperti kemuliaan malaikat. Seperti kemuliaan malaikat. Jadi intinya bahwa ayat ini menegaskan tentang keutamaan ulul ilm, para ulama, sehingga Allah sandingkan dengan kemuliaan para malaikat, ya. Kemudian yang kedua adalah surah yang sering kita dengar dalam surah Al-Mujadilah, ya, ayat ke-11. Di akhir-akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilm, yang Allah berikan ilmu. Darajatin, beberapa derajat, tidak satu atau dua derajat, tetapi darajatin, minimal 3, ila masya Allah, sampai derajat-derajat yang Allah kehendaki. Kayak namanya lafadz jama' itu dari 3 sampai ke atas gitu ya. Artinya apa? Saking mulianya derajat yang Allah berikan, Allah majhulkan jumlah jamaknya 3 sampai derajat-derajat yang Allah kehendaki. Ya, luar biasa ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang kalian lakukan. Asbabun nuzul ayat ini ikhwatul aizza adalah disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkumpul dengan para sahabat di Suffah, di pinggiran Masjid Nabawi. Saking banyaknya para sahabat yang berkumpul saat itu sehingga tempat menjadi sangat sesak lah begitu kira-kira ya. Sementara masih banyak sahabat datang, di antara sahabat-sahabat Muhajir dan Ansor. Ya. Sehingga terlihat mereka ada yang berdiri sampai di luar-luar. Ya, artinya ini menunjukkan bagaimana sahabat itu sangat-sangat memuliakan majelis-majelis ilmu seperti itu. Nggak mau ketinggalan, berdesak-desakan. Ya, seperti itu. Namun Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang datang lebih awal untuk saling bergeser lah gitu ya. Saling bergeser, saling ke depan sehingga yang datang di belakang bisa masuk. Nah, waktu itu ikhtifillah disebutkan beberapa orang-orang munafik yang notabene juga ikut dalam majlis itu ya, menyebarkan isyaat-isyaat ya. Jadi isya'ah itu bahasa Arab yang muandasah, bahasa Arab yang diindonesiakan sudah ya. Jadi ada bahasa Arab yang muandasah, jadi isu, isya'at jadi isu gitu ya. Apa isyaat yang mereka keluarkan ikhtilaf? Kata mereka, hal ya'dilu sahibukum hadza. Apakah adil itu sahibakum hadza? Dia enggak bilang Rasulullah, tapi sahibakum. Seakan Rasulullah bukan sahib mereka. Memang betul bukan sahib mereka, orang-orang munafik. Hal ya'dilu sahibukum hadza. Coba adil enggak itu teman kalian itu? Maksudnya Rasulullah SAW gitu ya. Masa kalian duluan lebih datang disuruh ngasih tempat kepada yang datang belakangan? Itu kira-kira ya. Ya, orang-orang munafik memberikan isu-isu yang akan memberikan keraguan kepada orang beriman. Ya. Nah, Rasulullah SAW akhirnya mendengar dan mengetahui isyarat-isyarat itu. Isyarat-isyarat orang-orang munafik yang berusaha meragu-ragukan para sahabat. Akhirnya ya, Allah SWT turunkan ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Artinya apa? Bahwa berlapang-lapangnya kalian ya untuk memberi kesempatan kepada hadirin lain untuk bisa ikut dalam majelis ilmu merupakan satu di antara sebab Allah angkat derajat kalian. Gitulah kira-kira maknanya. Ya, sehingga ayat ini sekali lagi menunjukkan tentang betapa Allah mengangkat orang-orang yang bersusah-susah, walaupun berdesak-desakan dalam majelis ilmu. Ya, Allah angkat derajat mereka. Bahkan darajat. Beberapa derajat yang hanya Allah yang tahu. Ya, seperti itu.
Kemudian hadis yang berikutnya juga ya, disebutkan dalam surat Thaha ya, tentang juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebaik-baiknya Bani Adam ya, sayyidu Bani Adam, penghulunya anak-anak Adam ya. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk senantiasa meminta kepada Allah ilmu. Ya. Padahal beliau seorang nabi yang tentunya bahwa Allah akan berikan wahyu penguatan terhadap kenubuahannya, tetapi Allah masih ajarkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta ilmu. Nah, ini juga menunjukkan apa? Keutamaan ilmu, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun apa? Diajarkan oleh Allah untuk minta ilmu. Ya, dalam surat itu disebutkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Dan hendaklah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan terburu-buru terhadap Al-Qur'an sebelum tuntas diturunkan kepadamu. Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah agar apa? Mengutamakan al-insat, gitu kata para mufassirin, mendengarkan dulu. Dengarkan apa yang Allah wahyukan sampai tuntas. Begitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian Allah perintahkan waqur rabbi zidni ilma, dan katakan ya Rabbku zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Ibnu Uyainah rahimahullah ya, dalam satu atsarnya mengatakan bahwa walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin minal ilmi hatta tawaffahullah, dan senantiasa terus menerus beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatal izzah ayat-ayat, dan masih banyak sekali ayat-ayat lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini juga sangat banyak ya, dalam kitab-kitab hadis tentang keutamaan ilmu ini. Di antaranya adalah hadis yang masyhur ya, yang kita juga sering mendengarkannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan ya, yang dia mencari ilmu ya, menggali ilmu, tentu dalam konteks ini adalah al-ulum syar'i ya, ilmu-ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Tentu di antara kita tidak ingin atau tidak ada yang tidak ingin ya Allah mudahkan jalan ke surga. Ya, dan di antara jalan yang sangat kuat yang akan menghantar seorang hamba adalah ilmu. Ilmu, ya, seperti itu. Sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Ya. Juga hadis yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di antara keutamaan ilmu ini
adalah bahwa Rasulullah SAW dari 14 abad tahun yang lalu telah menegaskan ya bahwa majlis ilmu itulah taman-taman surga. Taman-taman surga. Walaupun dalam hadis-hadis tentang ini disebutkan ada taman surga yang sabit, yang memang sudah definitif, ya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam tegaskan di mana itu? Raudhah. Ini taman surga yang definitif sudah ila yaumil qiyamah, dan beliau tegaskan sejak 14 abad tahun yang lalu. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku ya adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, sehingga kita lihat para hujjat atau mu'tamirin ya betapa mereka punya hirs tersendiri ketika ziarah ke Masjid Nabawi untuk bisa sholat, ya, berdoa, berlama-lama di Raudhah. Kenapa? Karena ini taman surga yang definitif yang Rasulullah kabarkan sejak 14 abad tahun yang lalu. Ya. Namun ada Raudhah yang tidak definitif. Ada taman surga yang tidak definitif. Maksudnya apa? Bisa di mana saja, di semua tempat, berpotensi menjadi taman-taman surga. Apa itu? Majlis ilmu, majlis zikir. Ya, dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Sebentar. Afwan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian lewat ya taman-taman surga, maka mampirlah. Itu kira-kira bahasa umumnya lah. Ya, ziarahilah, masuklah. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya. Wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qala hilakul dzikr, yaitu halaqah zikir. Para muhaddisin ya menjelaskan bahwa makna yang terkuat dari hilakul dzikr adalah diantara hilakul ilm, halaqah ilmu, seperti halaqah kita pada hari ini. Nah, ini hadisullah adalah kabar ada taman surga yang definitif, dimanapun bisa menjadi potensi taman-taman surga, yaitu majlis-majlis yang dikaji di situ ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hadisullah sekali lagi juga menguatkan kepada kita tentang keharusan kita untuk bisa merespon majlis-majlis seperti ini. Majlis-majlis Rasulullah SAW suruh kita untuk hampiri, suruh kita untuk ziarahi, yaitu majlis-majlis ilmu. Ya, ini ikhwatul aizza Allah yakum, beberapa hadis dan masih sangat banyak ya hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan al-ilmu. Ya. Yang berikutnya ikhwatul aizza, di antara hal yang juga perlu kita perhatikan dalam masalah ilmu ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang semakin zaman ini berjalan, maka semakin pula Allah Subhanahu wa taala cabut ilmu dari kehidupan manusia. Nah, ini juga menguatkan, ya, menegaskan tentang
keharusan kita untuk terus menerus melazimi ya majlis seperti ini, melazimi upaya untuk at-tafaqquh ya, upaya untuk berthalabul ilm. Karena apa? Ilmu akan Allah cabut ya, dan semakin banyak tercabut ya sejalan dengan berjalannya umur dunia. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ya tentang realitas ini, di mana beliau SAW bersabda dalam hadisnya, dalam hadis muttafaq alaih ya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari para hamba-hambanya sekaligus, akan tetapi Dia Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Kita lihat bahwa betapa kita dapatkan semakin banyak ulama-ulama yang sangat kompeten ya, kembali kepada Rafiqul A'la. Namun tidak ada ulama kompeten yang sama yang menggantikan posisinya, kecuali apa? Kecuali di bawah derajatnya. Dan itu terjadi dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, masa ke masa. Ini juga menunjukkan tentang kebenaran isyarat nubuwah, bahwa ulama-ulama besar Allah cabut, namun tidak ada yang menggantikan kecuali apa? Ulama-ulama yang derajat di bawahnya. Dan ini akan terus terjadi, berlangsung, terus berlaku sampai habislah ulama ya. Dengan habisnya ilmu bersama wafatnya para ulama pula ya. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan hatta idza lam yabqa aliman, sampai ketika ulama habis, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Waliyadzubillah. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu, sehingga ketika mereka ditanya lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu ya, sehingga mereka sesat, dan yang lebih parah adalah mereka menyesatkan manusia yang lainnya. Dan ini juga menguatkan hadis itu dengan hadis yang lainnya yang Rasulullah SAW sabdakan tentang fenomena semakin banyaknya di akhir zaman ar-ruwaibidah ya, ar-ruwaibidah, orang-orang yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan umum, permasalahan-permasalahan yang penting tapi tanpa ilmu. Dan ini menjadi zaman yang realitasnya kita bisa lihat, kita bisa dengar ya, dan kita bisa saksikan ya, tentang banyaknya fenomena ruwaibidah. Semoga kita Allah selamatkan ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari keberadaan ruwaibidah ini ya. Ini ikhwatul izzah ya, beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegaskan ya tentang keutamaan ilmu ya, dan juga kemuliaan para pengusungnya, para penuntutnya yang selalu harus Allah berikan semangat untuk bisa menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.